Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Rabu 15 Februari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur lagi kepadamu ya Bapa, karena Roh Kudus-Mu tidak membiarkan kami untuk mengikuti keinginan hati kami, tetapi membawa kami masuk dalam hadir kekudusan-Mu. Sujud sembah kepadamu, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini bagi kami. Saatnya kami mau menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman di malam hari ini. Roh Kudus menguasai kami, mengurapi kami, juga tempat dimanapun kami berada, sehingga kuasa si jahat tidak dapat mengganggu, mempengaruhi atau mengalihkan perhatian kami dari mendengarkan firman. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat yang kelima yang menyatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jangan salahkan orang lain saat Anda lagi marah. Itulah judul renungan bagi kita di malam hari ini. Kemarahan tidak mengerjakan yang baik dalam hidup manusia. Amarah menimbulkan sakit hati. Kejadian 34 ayat 7. Amarah menuntun orang melakukan dosa. Mazmur 4 ayat 5. Amarah mendorong seseorang melakukan berbagai tindakan kejahatan. Mazmur 37 ayat 8. Amarah membuat orang tidak dapat kendalikan diri. Amsal 19 ayat 19. Amarah memisahkan kita dari orang yang kita cintai. Amsal 21 ayat 19. Itu berarti amarah adalah akar dari segala malapetaka. Mari kita perhatikan bersama yang pertama, apakah yang membuat kita marah? Jadi pertanyaannya, apakah yang membuat kita marah? Ada banyak hal yang membuat kita marah. Marah adalah warisan. Kita marah sejak kita masih kanak-kanak. Dalam keadaan ingin sempurna menjadi sempurna, kita dibentuk oleh keadaan dan orang tua kita, dan itu menuntun hidup kita seterusnya. Demikianlah ungkapan Donna Sinclair, seorang wartawan terkenal Amerika. Kita marah saat kita berada pada posisi tertolak, karena penampilan yang kurang pas, kebudayaan kita yang kurang cocok, atau pendapat dan permohonan kita yang tidak diterima orang lain. Kita marah saat kita berpikir negatif terhadap orang lain. Saat orang sedang membisikkan sesuatu kepada temannya, kita mengira dia sedang membicarakan kita. Amsal 25 ayat 23. Pikiran yang negatif.
membuat kita mendambakan celaka dan penghakiman pada orang lain. Mazmur 37 ayat 1. Kita marah karena iri hati. Raja Saul marah karena Daud berhasil. 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-6 sampai 30. Saudara-saudara, Yusuf marah karena Yusuf diperlakukan ayah mereka secara khusus. Kejadian 37 ayat 11. Kain marah dan membunuh adiknya Habel karena persembahan Habel diterima oleh Allah. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Murid-murid Tuhan Yesus marah karena mendengar permintaan dari ibu anak-anak Zebedeus supaya kedua anaknya boleh duduk di sebelah menyebelah dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan. Matius 20 ayat 20 dan sampai 24. Yang kedua, bagaimana caranya mengatasi marah? Ya. Kalau yang pertama tadi, apa yang membuat kita marah? Nah, bagaimana cara mengatasi kemarahan kita? Pertama, jangan memberi tempat di hati dan pikiran kita bagi amarah. Itulah cara mengatasinya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Efesus 4 ayat 31. Hal ini tentunya tidak terjadi begitu saja, karena harus melihat segi yang baik dari sesama, termasuk orang jahat sekalipun. Kita harus melihat segi yang baik dari sesama, termasuk orang jahat sekalipun. Misalnya, sekalipun orang berbuat jahat, ketika kita berpikiran positif, maka dia akan menjadi positif. Orang baik sekalipun dia baik, beribu kali dia baik, ketika kita melihat dengan negatif, maka tentunya kita tidak akan menemukan kebaikan dalam dirinya. Nah, karena itu mari kita perhatikan baik, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mazmur 37 ayat 1. Ya. Saat marah, berdiam dirilah. Itu yang paling bijak. Karena jika kita melampiaskan amarah kita, membuktikan kebodohan kita. Pengkhotbah 7 ayat 9. Dan hal ini siapapun pernah melakukannya. Artinya, ya saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, semuanya. Terkadang kita tidak bisa mengekang diri. Amarah kita ibarat virus berjangkit pada orang lain. Amsal 15 ayat 1. Yang kedua, jangan izinkan amarah menjerat kita pada dosa. Jadi yang pertama, jangan memberi tempat di hati kita dan pikiran kita bagi amarah. Kemudian yang kedua, jangan izinkan amarah menjerat kita pada dosa. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Marah berbentuk apakah yang tidak berdosa? Nah, ini mungkin yang kita bertanya-tanya ya. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Marah yang tidak berlarut-larut. Marah yang tidak simpan
sampai dengan matahari terbenam. Itulah marah yang tidak berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Efesus 4 ayat 26. Marah yang membuat kita mengambil haknya Allah untuk membalas orang yang kita musuhi. Nah, itulah marah yang membawa kita dalam jeratan dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, ya, adalah hak Tuhan, ya, bukan hak kita. Ya, sekalipun kita yang disakiti, sekalipun kita, ya, yang dilecehkan, difitnah dan lain sebagainya. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Roma 12 ayat 19. Amarah adalah sampah. Demikian firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Jadi perhatikan baik agar tidak mendatangkan malapetaka dalam kehidupan kita. Maka kita harus tahu apakah yang membuat kita marah. Setelah kita tahu bagaimana kita mengatasi amarah itu, hanya ada dua: jangan memberi tempat di hati dan pikiran kita bagi amarah. Yang kedua, jangan izinkan amarah menjerat kita dalam dosa, karena amarah adalah sampah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Bapa mengingatkan kami bahwa amarah tidak mendatangkan sesuatu yang baik bagi kami, karena amarah adalah sampah. Tuhan ingatkan kami untuk kami mengetahui apakah yang menyebabkan kami marah. Setelah kami mengetahui penyebabnya, maka Tuhan memberikan cara kepada kami untuk mengatasi amarah, agar kami tidak memberikan tempat pada amarah dalam hati dan pikiran kami. Dan juga jangan biarkan amarah menjerat kami ke dalam dosa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami semua. Biarlah firman Tuhan ini tetap terpatri dalam hati dan seluruh hidup kami lakukannya. Sebab itulah panggilan tertinggi kami, yaitu melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapan hadirat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.